adik-adik mengakses laman ini dia triple nol web host, kemudian masuk ke laman ini, ya, masuk ke laman ini, kemudian pilih web host gratis, ini ada 0, ya. Di sini adik-adik sudah tahu ya bahwa ternyata ketika kita ingin menyimpan website kita di internet ya supaya bisa diakses, nah itu tidak semuanya gratis ya, ada yang berbayar tergantung fasilitas atau spesifikasi yang kita butuhkan. Nah di sini ada 3 spesifikasi, ada 4 ya, ada 4 kelas. Yang pertama yang gratis tentunya dengan keterbatasan ini, 1 website, ya. Kemudian 300 MB yang kita diberikan penyimpanannya. Kemudian bandwidth-nya hanya 3 giga. Ya, apa maksudnya bandwidth 3 giga? Kalau adik-adik kalau adik-adik di rumahnya ada IndiHome, ya. Kalau adik-adik di rumahnya ada IndiHome, nah di situ maka di situ ada bandwidth-nya. Biasanya bandwidth-nya itu ada yang 9 MB ya. Ada yang 10 MB ya, ada yang 20 MB, itu namanya bandwidth. Normalnya satu orang itu bandwidth yang digunakan dalam internet ya, berinternet itu 2 sampai 3 MB. 2 sampai 3 MB kalau mau lancar ya. Nah, makanya biasa ada orang, saya mendownload di sini 1 Mbps per second. Nah, berarti bagus Ki ya. Jadi untuk satu orang itu sekitar ya 2 MB lah, kita anggap 2 MB. Ya. 2 MB. Nah, sekarang di sini untuk yang fasilitas gratis dikasih 3 MB. 3 giga. 1 giga berapa MB ya? 1000. 1000. Oke, 1000. Sementara ya 1 giga kan 1000 MB. Kalau misalnya satu orang itu 2 MB, normalnya untuk mengakses 2 MB, berarti 1 giga itu berapa orang yang bisa mengakses? 500 orang ya? Iya, Ustaz. 500 orang. Oke. Nah, kalau 3 giga berarti 1.500 orang. Jadi 1.500 orang ini batas yang bisa mengakses website kita. Lebih dari situ server down. Melambat. Nah, itu maksudnya 3 giga di sini. Nah, ada yang 139.000. Ini nolnya kasih kecil kina, bukan 13.000. Ini nolnya kecil. Ya, marketing ya. Nah, ini per tahun ini ya, per tahun 139.000 per bulan, per bulan. Ya. Ini per bulan. Nah, ini juga per bulan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, nah karena kan yang kita mau gunakan ini hanya ini ya yang gratis. Nah, untuk itu silahkan daftar gratis ya, klik ini. Nah, mengapa saya instruksikan untuk di awal login ke Gmail-nya? Karena kita bisa mendaftar di web host ini dengan menggunakan akun Google kita. Nah, klik saja ini. Ya, masuk dengan Google. Nah, saya klik ini. Yeah.
Iya, tidak. Mata kuliah lain. Baik. Nah, apa yang terjadi di sini? Ternyata saya sudah punya website ya, ini website saya ya. Manage website. Untuk ada tidak di sini yang sudah login menggunakan Gmail-nya? Ternyata saya sudah terdeteksi ya. Ini hanya bisa membuat satu saja website karena kita kan gratisan, berarti hanya bisa membuat satu website saja ya. Siapa yang sudah, supaya saya bisa arahkan untuk mendaftar di sini supaya teman-teman yang lain bisa lihat. Siapa yang mau share screen? Oke, silakan Dek. Ternyata saya iya, share screen aja. Jafir sudah mendaftar atau belum di web host-nya? Oke. Coba di share screen Dek. Nah, ini berarti sudah diverifikasi ya. Coba ya, mulai. Nah, tunggu Jafir, pelan-pelan karena ini jelas teman-teman yang lain jelas ya di gambarnya Jafir ya. Kenapa buram? Iya Ustadz. Buram Ki, Pak. Buram. Oke, Iya, oke. gitu, Ustadz. Tunggu dulu supaya stabil Ki. Di mana kok online ini Jafir? Ya, agak buram Ki di sini deh tampilannya. Tunggu. Coba di stop dulu Jafir, kemudian share ulang. Sudah bagus? Oke, jelas. Sudah jelas. Oke. Baik. Nah, di sini ya, pelan-pelan Jafir ya, ikuti instruksi saya Jafir ya. Nah, di sini akan kelihatan ya kalau kita sudah login dan terverifikasi tadi. Nah, sekarang di sini kita mau buat apa ya? Ada mempelajari pengembangan, jangan itu. Buat toko online, jangan dulu. Nanti itu kita mau yang sederhana saja dulu, yaitu yang pilihan ketiga, buat desain website. Silakan pilih itu, Jafir ya. Nah, di sini kalau muncul halaman seperti ini, pilih saja lainnya. Oke, lewati saja. Nah, di sini masukkan nama websitenya. Klik itu. Nah, misalnya apa? Jafir Ramadan, boleh. Apakah? Atau mungkin himpunan kah? Atau nama organisasinya kah? Nah, passwordnya. Apa passwordnya? Hilangkan tanda centang itu. Kalau siapa tahu kau mau privasi kah atau apa. Hilangkan tanda centang warna merah. Ya. Nah, apa? Passwordmu kasih masuk. Oke, kemudian kirim. Ya.
Ya, tunggu beberapa saat. Nah, jadi di sini masukkan nama project dengan passwordnya, password loginnya ya. Jadi setiap ada password seperti ini catat Ki. Jangan sampai dilupa. Ustadz mau bertanya. Apa itu, Dek? Itu kemarin saya buat akun begini Ustadz, terus sandinya itu masih kayak acak-acakan Ustadz. Maksudnya kalau misalnya mau ganti sandi itu bagaimana Ustadz? Sebentar ya kalau ganti sandi. Oke. Oh iya. Diselesaikan dulu nih. Sudah di save ya, Jafir ya? Oke. Oke, nah sekarang kita tadi kan sudah pilih, kita sudah pilih buat projectnya. Itu baru project, ya, belum install WordPress-nya. Project websitenya ya, ada namanya, ada ini. Nah sekarang, apa yang kita mau buat di situ? Nah di sini ada 3 pilihan. Ada use or website builder, ada install WordPress, ada upload your site. Di sini karena kan kita mau online berarti install WordPress. Pilih install WordPress, Jafir. Nah, username admin. Masukkan username adminnya. Ingat, yang pertama tadi itu login untuk masuk di berandanya adik-adik. Ini login untuk masuk di WordPress-nya. Ya, apapun itu kalau ada seperti itu, catat key password-nya dengan username-nya. Nah, sekarang username admin apa kira-kira Jafir masukkan? Admin saja, enggak apa-apa, admin aja. Nah, password adminnya apa? Ya, lebih bagus. Lebih bagus kalau sama dengan yang tadi. Awas, nah lihat temanmu di sini. Bagaimana ya? Itu gunakan hanya angka, huruf Latin, dan tanda penghubung. Angka. Masukkan angka. Angka, tanda penghubung. Mana tanda penghubungnya? Garis mendatar. Belum. Coba random saja, random aja. Oh, itu ada hide password ya. Pakai password yang tadi deh. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Coba. Itu coba simbol, masukkan simbol, sudah betul itu tanda penghubung itu. Simbol coba. Coba add. Belum ya? Gunakan hanya angka, huruf Latin. Coba angka dulu. Ganti semua dulu, Jafir. Coba angka semua beda. Kenapa agak ketat lagi ini ya? Terus coba garis mendatar coba. Atau tanda kurang. Jangan bilang ada simbol. Belum menyala installnya ya.
1, 2, Afwan 3. Ustaz, Ah, misalnya coba Jafir kita klik dulu tuh yang huruf I. Yang ada huruf I yang di samping iya. Harus lebih dari 12 karakter Ustaz. Jadi huruf, iya. nomor dan Betul. nak ngomong tadi lebih dari 12 huruf. Itu orang Indonesia dia tidak baca petunjuk. Ya coba itu Jafir. Nah, ya, kau hafal gini Jafir. Ya, kopi itu ya. Siapa kau kirim saya? Ya, di notepad sajalah di mana? Oke. Lanjut lagi Jafir tadi. Oke, bahasa pilih nih bahasa Indonesia ya. Kemudian install. Nah, jadi sudah dua username dan password. Ya, ini sementara menginstal WordPress-nya ya. Kita sudah dapat web hosting, sudah daftar hosting gratis. Oke. Selanjutnya ini di hosting itu yang sudah kita dapat gratis itu, ya kita mau instalkan WordPress di dalam. Nah, ini nih prosesnya sekarang. Jadi ada dua tadi itu yang mesti adik-adik hafal username-nya, masuk ke dashboard-nya. Yang kedua itu adalah masuk ke WordPress-nya. Ya, ini ditunggu ya. Ini cepat tidaknya ini bergantung akses internet kita ya. Nah, setiap kelompok nanti akan lakukan seperti ini ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman merasa bahwa, muka apa, misalnya saya mau tambahkan kini kecepatannya deh, saya tidak mau yang gratis, saya mau berbayar. Nah, itu boleh ya. Boleh langsung di upgrade ya, itu makanya ada di atas itu upgrade tulisannya ya. Oke, ditunggu. Sudah oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti WordPress-nya sudah terinstall di web host yang kita sudah daftarkan tadi yang gratis itu. Nah, sekarang pergi ke halaman konfigurasi. Klik itu Jafir ya. Nah, apa ini halaman konfigurasi? Nah, ini login toh. Kalau kita mau masuk ke halaman login kalau kita mau masuk kalau kita ingin masuk mengatur website kita, ya, ini kan WordPress, kita sudah mau masuk sistemnya WordPress ini. Kita mau mengatur, saya mau masukkan artikel, mau atur menu, mau atur template, mau atur video di dalam website kita, itu harus membutuhkan yang namanya login. Login apa yang dimaksudkan di sini? Yang login yang kedua tadi Jafir. Admin ya. Passwordnya ya, ingatkan saya, kemudian log masuk ya. Ini kita login ya ke dashboardnya si Jafir. Nah, ini dia. Ini sudah masuk di dashboard ini. Ya, ini sudah masuk di dashboard. Di sini nih tempat kerjanya tim pembuat website itu. Di sebelah kiri adik-adik bisa lihat post, media, laman, komentar, tampilan, plugin, itu semua menu-menu yang ada di dashboard. Ini dashboardnya, ruang kerjanya adik-adik. Untuk melihat halaman depan website, karena kan di website itu ada halaman depan, ada halaman belakang, halaman admin. Ini namanya halaman admin. Tempat adik-adik mengatur halaman depan. Ya, mau lihat halaman depannya, arahkan kursor bagian kiri atas Jafir. Ada itu Jafirni Bos, ya klik kanan itu. Ya klik kanan.
Ya, kunjungi situs, klik kanan kunjungi situs. Open link new tab. Ah, coba diklik itu Jafir. Nah, ini adalah halaman depannya si websitenya Jafir yang baru dibuat. Sudah kelihatan ya? Teman-teman yang lain? Belum, Kak. Oh iya. Nah, ini halaman depannya websitenya si Jafir. Belum ada apa-apanya di sini. Maksudnya belum ada gambarnya, postingannya, belum diatur semua ya. Teksnya apa yang mau ditampilkan. Ini kan belum ya, karena masih baru. Nah, ini halaman depan. Untuk mengakses halaman depannya itu bisa di URL paling atas kiri itu Jafir. Itu jafir-bos.000webhostapp.com. Itu adalah URL yang diberikan secara gratis oleh web hosting. Jadi bukan kita yang buat-buat gitu. Kenapa kita tidak bisa buat? Karena kita kan gratis kita pakai sehingga kita tidak bisa atur. Saya mau domainnya seperti ini, tidak boleh karena kan kita ambil gratis ya, sehingga kita diberikan apa adanya. Jadi terima saja ya. Nah, ini untuk halaman depan. Jadi kalau teman-teman yang lain mau akses websitenya si Jafir, ya website Meet akses itu, akses ini laman yang ada di atas ini, yang di depan ini ya, di layarnya adik-adik. jafirnibos.000webhostapp.com. Nah, itu yang diakses kalau mau akses punyanya si Jafir. Nah, bagi si admin ya, bagi si admin berapa teman kelompoknya Jafir? Oke, enggak usah disebut. Bagi teman-teman kelompoknya si Jafir, kalau mau login ke situ untuk mengatur website yang telah dibuat oleh Jafir, bisa tambahkan garis miring Jafir. Tunggu dulu, Jafir kembali ke halaman adminmu tadi deh, kembali ke halaman admin tadi. Mana halaman admin tadi? Nah, ini halaman admin ya. Yang tadi itu sebelumnya halaman depan. Halaman depan untuk diakses oleh si pengunjung. Tuh. Halaman admin ya khusus untuk si kreatornya ini website. Dia mau membuat apa segala macam ya. Nah, sekarang ini kan sudah jadi website si Jafir. Nanti teman-teman yang lain juga ikut membuat seperti itu. Nah, sekarang tugasnya si Jafir adalah membuat akun untuk temannya. Sebelah kiri ada menu ya. Kasih ke bawah Jafir. Ada itu pengguna. Sudah ada pengguna? Klik itu pengguna. Kemudian tambah baru. Klik pengguna, kemudian tambah baru. Si Jafir kan apa ini? Admin user enggak. Visit this unsafe site ya itu. Klik aja itu. Nah, ini kan Jafir kan punya kelompok toh. Siapa yang sekelompok dengan Jafir di sini? Coba siapa? Siapa yang sekelompok dengan Jafir? Siapa? Saya, Ustaz. Siapa? Siapa tadi yang Indah ya? Siapa? Nurul Fadila. Buatkan kidul Nurul Fadila Jafir. Supaya jadi Nurul, kasihkan di situ admin. Kasih namanya Nurul Fadila. Atau Fadila mau. Dila. Ya, Dila. Emailnya apa Dila? Dila saja. Dila
@unas.ac.id itu aja. Enggak apa-apa. Nanti si Dilanya yang ya bisa ini aja dulu. Nah, jadi anggota yang lain ya, anggotanya di kelompoknya selain Jafir itu tidak usah lagi buat website, tinggal dibuatkan akun oleh si Jafir. Ya, nanti dia login untuk mengelola website menggunakan akun yang dibuat oleh si Jafir ini. Bisa paham ya, teman-teman ya? Oke. Iya, paham. Nurul nama belakangnya Fadilah. Oke, situs websitenya kosongkan saja. Oke, kasih ke bawah lagi. Bawaan situs enggak usah ya, kasih ke bawah. Passwordnya, ya itu bisa aja langsung copy, baru kirimkan Ki. Contoh ya itu kita copy, kirimkan Ki sama langsung ke Dila. Supaya tidak setengah mati ngeketik toh. Sudah ya? Sudah Jafir ya? Nah, sekarang itu ada di bagian bawah peranan. Peranannya si Dila ini mau dikasih jadi apa? Mau dikasih jadi pelanggan kah? Kalau pelanggan itu dia hanya bisa melihat-lihat saja. Kayak member ya, member. Kalau kontributor dia bisa apa ya? Bisa mungkin memberikan komentar dari setiap artikel ya. Kalau penulis dia yang membuat itu artikel. Ya. Kalau editor dia mengedit ya. Kalau misalnya si penulis sudah memasukkan tulisan, dia langsung hubungi si editor ya. Saya sudah masukkan tulisan, silakan diedit dulu siapa tahu ada salah. Nah, itu editor di situ. Nah, kalau si administrator, itu bisa semua. Bisa penulis, bisa editor, bisa kontributor, dan seterusnya. Administrator mau tahu ya. Oke, pilih itu Jafir. Nah, kemudian klik tambah pengguna baru. Oke, sekarang si Dila sudah masuk terlibat dalam pengelolaan website ini. Jadi dia posisinya sebagai administrator ya. Jafir posisinya sekarang sebagai super administrator. Si Dila administrator. Apa bedanya? Ya pasti ada. Oke. Jadi nanti tugasnya si pembuat website pertama kali ini adalah membuatkan akun teman anggotanya, teman kelompoknya ya. Anggota kelompoknya masing-masing. Kalau misalnya 6 orang ya, buat 6 tawa. Kemudian nanti username dan passwordnya dikirimkan ke dia. Ya, itulah mengapa biasanya ketua kelompok itu ya pasti nilainya bagus-bagus ya. Karena luar biasa tahu ini perannya. Nah, nanti teman-teman yang lain ya, kelompok yang lain silahkan buat seperti apa yang dilakukan Jafir tadi. Saya ulang, login ke Google, akun Google, kemudian buka website atau laman web hosting 000 webhost.com, kemudian mendaftar dengan menggunakan akun Google, ya. Setelah itu masukkan username dan password, ya, 2 kali ya. Ada username dan password yang pertama pada saat mendaftar ke web host, kemudian yang kedua itu pada saat mau menginstal WordPress. Nah, setelah WordPress selesai diinstal, selanjutnya adalah membuat akun dari setiap anggota kelompoknya seperti yang dilakukan oleh Jafir. Nah, sekarang Nurul Fadila bisa online sekarang ya, bisa di HP atau di laptop. Nurul Fadila. Bisa di laptop Ustaz. Oke, sekarang Jafir tolong coba di stop screen dulu deh. Di HP Kak Zoom Ustaz.
Kenapa bisa ragu-ragu? Oke, bisa barangkali di HP juga share screen ya, atau bagaimana? Iya bisa. Atau siapa tahu ada privasi di situ. Siapa yang Jafir? Share screen ku lagi deh, Jafir. Baru buatkan ke akun. Saya mau buatkan akun. Anggap misalnya ini toh adminnya juga di sini. Ya, Agus mau Agus. Ya, nama belakang. Agus mau juga ya. Kemudian kenapa tidak ada email di situ saya? Oh, email. Ya, itu Agus di situ. Nah, email Agus Salim langsung saja @gmail.com. Nah. Oke. Ganti passwordku. Ya, sembarangmu di situ ya. Agus Salim 0303 ya. Oke. Kemudian sangat lemah ya. Ditahu ini. Biar begitu, enggak apa-apa ya. Kecil semua mau deh, biar sangat lemah tidak apa-apa sih. Ya, oke. Nah, setuju penggunaan sandi lemah, oke. Coba kasih kelihatan lagi tampilannya deh. Saya lupa Ki. Salim 03. Ya, oke. Nah, kemudian ya itu administrator. Oke, tunggu ya. Sekarang tambah pengguna. Nah, saya sudah dikirimkan oleh Jafir toh. Nah, anggaplah saya salah satu bagian si pembuat website itu ya. Saya sudah dibuatkan, saya adminnya ya. Nah, untuk itu saya coba mengakses. Bagaimana cara mengaksesnya? Nah, saya kunjungi dulu websitenya si Jafir toh. Apa tadi Jafir? Jafir. Oh, Jafir nih. Post gini ya. Yang ini ya. Dot ini 00 web host app.com. Nah, ini. Kalau saya mau login untuk mengelola website yang Jafir buat tadi, nah saya login ke sini dulu ya, saya akses dulu ini ya. Nah, kalau saya tekan enter, maka ini adalah halaman depan websitenya si Jafir. Nah, ini dia halaman depan websitenya si Jafir yang dia buat toh. jafirnibos.000webhostapp.com. Nah, ini yang dibuat toh, saya bisa akses nih karena Jafir sudah buat tadi toh. Nah, ini Jafir nih bos, ini kan bisa diganti nanti. Ini blog bisa diganti. Ini pencarian post ini nanti bisa diganti. Nanti insya Allah kita akan sampaikan. Nah, selanjutnya bagaimana kalau saya mau kelola ini websitenya si Jafir? Saya tadi sudah dibuatkan akun. Bagaimana untuk bisa masuk ke situ untuk mengelola ya? Makanya di URL-nya itu tambahkan garis miring. Ini ya, garis miring. Kemudian tambahkan WP garis mendatar admin. Ini tambahannya. Kelihatan di situ ya adik-adik ya? Ya, kalau ingin masuk mengelola website dari WordPress, caranya adalah URL ditambah garis miring WP garis mendatar admin. Ini adalah jalan masuk untuk ke halaman administrator. Saya tekan enter ini ya. Nah, setelah saya tekan enter, maka muncul login. Nah, ini login untuk sebagaimana yang Jafir tadi lakukan ya.
Apa Mi tarik di sini Jafir? Gini ya. Biar Mi orang lihat enggak apa-apa gitu. 0303. Nah, ini adalah yang dibuatkan Jafir untuk saya tadi. Saya akan gunakan login untuk mengelola website yang Jafir sudah buat. Saya klik masuk. Nah, saya juga sudah bisa mengelola website yang dibuat oleh Jafir. Nah, ini sama tampilan saya dengan si Jafir ya, tapi mungkin ada menu-menu yang tidak ada di sini, ada di Jafir karena sekali lagi Jafir kan super admin ya, sementara yang dibuat ini hanya administrator saja. Oke, bisa paham sampai di sini ya teman-teman ya? Iya, Ustaz. Ya. Insya Allah, Ustaz. Kenapa, Dek? Insya Allah bisa. Oke, ada Sultan di sini. Kebetulan Sultan ini datang ke lab bertanya untuk pengguna bagaimana tampilannya. Kalau pengguna ya, pengguna itu tidak bisa masuk ke halaman administrator. Beda Ki. Pasti kalau pengguna itu ya member saja untuk halaman depan. Dia bisa login di halaman depan saja, tidak bisa login di halaman admin seperti ini. Kalau login di halaman depan saja berarti dia misalnya ada artikel-artikel yang tidak bisa yang hanya boleh dilihat oleh member saja. Nah, si pengguna itu bisa melihat artikel itu. Ya, karena kan tingkatan yang paling rendah itu kan pengunjung ya. Pengunjung. Kalau pengunjung kan ya apa yang ada di situ itu aja yang lihat ya. Kalau member kayak pengguna ya mungkin ada tulisan-tulisan yang memang diperuntukkan untuk si member ya atau penggunanya itu ya, langganan kita ya. Kalau misalnya kontributor ya mungkin lebih dari kalau kontributor kayaknya itu sudah bisa login di ini di halaman admin ya. Ya, dicoba saja lah, dicoba saja. Tapi untuk anggotanya yang ada di sini, tolong jadikan dia administrator ya. Ya. Nanti buat dulu artikel, padahal dikasih levelnya kasihan pengguna ya, tidak bisa ya. Maka itu ada levelnya di setiap peran itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya Ustaz. Oke, silahkan Azman. Itu tadi yang di tutorialkan sama Jafir kan dia daftarnya di akun di lainnya kan. Terus kalau misalkan kita udah daftar di akun di bagian book itu bagaimana Ustaz? Tidak apa-apa ya, kan bisa berubah. Kalau misalnya book yang dipilih ya atau edukasi tidak ada masalah ya. Kan bisa dirubah itu, bisa dirubah. Tapi sudah bisa diakses ya Azman ya. Azman? Ya. Bisa diakses ya? Bisa, Oke, bisa. enggak apa-apa kalau book ya, kalau terlanjur pilih book enggak apa-apa. Ya bisa dirubah itu temanya ya. Yang penting terinstall WordPress-nya seperti yang adik-adik lihat ini. Nah, bagaimana dengan yang siapa tadi yang pertama, yang perempuan bertanya? Eka barangkali ke siapa? Suaranya Eka barangkali. Ya, saya Ustadz Afwan. Kenapa tadi pertanyaanmu passwordnya ya apa? Iya, passwordnya Ustadz. Nggak bisa password. Iya. Password yang mana ini? Yang awal. Nggak bisa di custom gitu Ustadz. Kalau begitu lupa password saja. Lupa password. Iya. Pada saat ini ya, pada saat ini. Nah, ini ya. Ini ada lupa password.
Ada login ini. Sorry. Bukan di sini. Ada login. Daftar login. Mana loginnya itu ya? Ini. Tunggu ya, ada login dan pilih lupa password. Gratis. Gimana loginnya itu ya? Atau karena saya sudah ini ya? Tunggu, saya coba pakai Google Chrome yang lain. Ini. Saya kirimkan ya. Siapa? Ini login cPanel. Ini ada lupa password ya. Kelihatan ya siapa? Eka? Ya, kelihatan. Nah, ini bisa diakses ke sini. Nanti lupa password, masukkan emailnya. Nanti dikirimkan ke emailnya itu. Coba ini ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Jadi tunjuk, kalau bisa yang ditunjuk itu yang menginstal websitenya ya, yang bagus komputernya ya. Jangan kasihan yang sudah komputer kecil, 1 GB RAM-nya. Nah, kalau misalnya nanti tidak ada betul baru itu ya. Kalau ada yang bagus spesifikasi laptopnya, nah itu lebih bagus yang menginstal WordPress itu ya. Oke, masih ada tidak di sini yang tidak punya kelompok? Ada semua, Mito? Afan, Ustadz. Siapa, Putri? Nah, Ustadz, bukan tentang web, tentang hosting, tapi tentang ini Ustadz, alur di sekolah tidak bisa terbaca file materinya. Oh iya betul, file materinya dari kemarin itu deh. Sebenarnya ini di awal saya sudah atur di alur itu media-medianya, materi-materinya. Entah kenapa tiba-tiba kalau diklik langsung blank. Iya, untung kau ingatkan, Kak. Kayak mana, Dik? Nantilah saya coba perbaiki lagi ya. Karena kalau perbaiki itu butuh waktu juga. Ya, Putri ya, siapa namanya? Iya, Ustadz, ya. Iya, untuk teman-teman yang lain juga ya. Mohon maaf ini karena memang saya tidak tahu kenapa bisa seperti itu ya. Jadi saya kasihan itu harus mengulang lagi upload ya, menarik lagi file-filenya ulang ke alur. Tapi tidak apa-apa. Yang penting adik-adik sudah lihat tutorialnya ya, rekam baik-baik. Nanti kalau ada masalah bisa ditanya-tanya ke Jafir kan. Jafir sudah lincah tadi buatnya. Baik, adik-adik sekalian sisa 3 menit karena pukul 2 insya Allah saya mau rapat sama Ustaz Hairudin. Untuk itu mungkin kita cukupkan ya pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan setiap kelompok pekan depan sudah ada di websitenya.
teman-teman juga sudah punya login untuk masuk ke website tersebut. Sehingga kita bisa mulai membahas menu per menu atau item per item yang ada dalam WordPress tersebut. Mulai dari pembuatan artikel, media, dan seterusnya. Baik, mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya diri saya pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.